jebol, misalkan dia masuk ini karena ini udah beberapa kali di retest, misalkan jebol, dia akan menguji ini lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Kemungkinannya kalau dia ke atas ya, dia ada drop yang cukup menarik. Nah, jadi itu beberapa area yang cukup menarik yang di market structure-nya. Oke, kita lanjut. Jadi area yang atas ini adalah area yang cukup agresif, yang di bawah ini area yang cukup konservatif tapi agak lebar ya. Di sini ada rally base rally. Harga masuk dan udah di TP 1 banding 3, mohon maaf ya. Ini udah di 1 banding 3. 1 banding 3. Nah, jika harga koreksi ya kemungkinannya seperti ini ya. Stop yang searah dengan tren cuman cukup agresif ya. Untuk di CAD CHF itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Jadi beberapa hari kita nggak bikin konten ya, karena ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lakukan karena kesibukan di offline sama mempelajari sesuatu yang baru di luar trading forex gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan-plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing, karena nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah tetap di tangan teman-teman masing-masing, karena trading forex ini adalah punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dari SAU USD. Ini SAU USD dia 1 kondisinya lagi nggak jelas ya. Kita akan coba dari D1. Kita akan cek dari D1. Nah, ini seperti biasa di D1 kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya di D1 kondisinya lagi uptrend ya. Kemarin kita punya area drawback rally di sini karena EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah nggak valid ya. Tapi di sini ada pro zone. Nah, ada pro zone atau ada rally base rally di time frame yang lebih kecil. Ya, sini ada rally base rally. Ini masih valid ya. Setelah itu di sini ada ini ya, ada drawback rally. Nah, ini di sini ada drawback rally. Nah, di sini ada DPR. Sini ada drawback rally dan ini ada quick retest ya, 2 kali. Di sini ada quick retest. Artinya di area ini banyak willing sellernya ya, willing buyer ya. Jadi banyak willing buyer ya. Itu kenapa dia bisa mantul 2 kali di sini ya. Baru nutul sedikit dia keluar, baru nutul sedikit dia keluar ya. Artinya area ini masih fresh juga karena masuknya nggak cukup dalam ya, baru nutul gitu aja. Artinya area ini masih valid ya. Dan perlu diperhatikan juga ya, kalau biasanya kalau dia nempel sini bisa aja dia balik, tapi kalau dia jebol kemungkinan dia akan lanjut ke bawah. Setelah itu di atas ini juga sebenarnya ada drawback rally juga ya. Di sini juga ada, sini juga ada. Nah, kalau kita gambar nggak bisa diklik ya. Nah, ini kalau kita gambar, nah sebenarnya di sini juga ada drawback rally juga. Nah, kalau kita warna seperti itu ya, sini juga sama ada drawback rally. Itu kenapa di sini mantul ya, sini mantul 1. Nah, di sini juga mantul lagi 2 kali. Nah, jadi area ini perlu diperhatikan ya. Area ini perlu diperhatikan juga. Seandainya dia turun, kemungkinan dia akan ke sini. Nah, kalau misalkan ini nggak mampu menjebol, dia akan naik ke atas lagi ya. Nah, seperti itu. Di atas tertahan di sini ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, ini ya, 1 dia mantul sini, 2 ya kan, 3 mantul lagi di sini,
Ya, sebenarnya 4 di sini cuman kita courting. Kalau ini kita ginikan, ya kita ginikan. Ini udah beberapa kali ya. Area sebenarnya seperti itu ya. Ini mantul ya. Ini 4, ini 5. Ya, artinya 5 kali dia mantul di area rally base drop ya. Seandainya dia ini turun nggak mampu menjebol ya, nggak mau menjebol, dia kemungkinan akan menguji ini lagi ya, akan menguji ini lagi ya. Tapi misalkan kalau jebol ya, kalau jebol misalkan dia masuk ini karena ini udah beberapa kali di retest, misalkan jebol, dia akan menguji ini lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa area kunci, kita akan screenshot dulu area ini. Nah, kita akan screenshot. Nah, kita akan taruh di sini. Oke, untuk di D1 itu kita akan coba turunkan ke 240. Kita akan cek di 240. Nah, di 240 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya juga di atas. Artinya dia nggak jelas trennya. Cuman di sini ada drawback rally. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sini ada drawback rally. Nah, ini ada quick retest juga sebenarnya. Nah, ini ada quick retest. Ya, pernah masuk neutral dan dia mantul lagi. Cuman ini bukan rules kita karena harus searah dengan tren dan sekarang trennya nggak jelas, makanya kita nggak bahas ini jauh lebih dalam ya, karena kita bukan rules kita ini ya, karena emangnya nggak jelas. Coba kita akan turunkan lagi ke 60. Di 60 juga sama, ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya ya, belum terbentuk merah kuning hijau di langit yang biru, belum terbentuk dengan bagus ya. Harga di bawah EMA 200 dan beberapa EMA di bawah EMA 200 tapi masih ada yang di atasnya ya. Di sini ada drop base drop sebenarnya. Nah, ini ada drop base drop. Ya, kita gambar aja dulu ya sampai EMA-nya jelas. Kalau EMA-nya jelas, EMA-nya nyebrang ya kita cancel aja ya. Kita akan coba di M30. Nah, di M30 ini kondisinya lagi downtrend ya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Di sini sebenarnya juga ada area drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Ini ada drop base drop. Jadi cukup menarik. Nah, ini ada drop base drop. Kemungkinannya kalau dia ke atas ya, dia akan menguji ini ya. Menguji ini. Itu skenario nya seperti itulah. Kalau ternyata melanjutkan trennya, bisa aja dia jebol ya, bisa aja dia jebol. Cuman area ini perlu diperhatikan ya. Seandainya dia mantul dikit ya, ternyata meneruskan trennya di time frame besar ya jebol. Tapi di sini ada area drop base drop yang memungkinkan dia memantul ya, dan cukup dekat dengan EMA 200 juga untuk di SAU USD M30 itu ya. Kita akan coba turunkan ke M15. Di M15 ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Di sini ada drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, cukup menarik ya. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, ini ya ada drop base drop yang cukup menarik. Nah, jadi itu beberapa area yang cukup menarik untuk di SAU USD, teman-teman. Jadi kesimpulannya ada di teman-teman ya. Jadi kita hanya mapping aja teman-teman, bukan sebuah signal. Siapa tahu teman-teman ada yang cocok untuk di-combine dengan strateginya masing-masing ya. Kita akan coba cari di pair yang lain. Ini MJDJF kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Kemarin kita mapping di sini ada rally base rally dan ini mantul beberapa kali ya. Alasan dia mantul karena ada rally base rally. Ini mantul 1 ya kan, mantul lagi sini 2 dan mantul lagi ke sini 3 ya. Kenapa sih alasan dia ini bisa mantul berkali-kali? Karena sini ada rally base rally ya. Rally base rally yang searah dengan tren saat itu dan sekarang emangnya udah nyebrang, kemungkinan ini bisa jebol ya. Jadi kesimpulan seperti itu. NJDCAD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini sebenarnya ada rally base rally, cuman ini udah masuk ya. Sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Di
sini ada rally base rally. Dan di sini pernah masuk ya, pernah masuk. Double retest juga ya. Jadi ini juga cukup menarik ya. Kita coba lihat strukturnya di 240. Di 240 sebenarnya harusnya tren yang lebih bagus di sini sih ya, di area sini ya, di area sini. Cuman ini di bawahnya takutnya ya nggak begitu bagus juga sih di market strukturnya. Harusnya di area ini ya. Berarti di sini ada, nah ini ya, di sini. Di sini ada drop base rally. Itu kenapa dia mantul. DBR. Nah, ini ya. Alasan dia mantul di sini karena ada drop base rally. Yang di market strukturnya. Oke, kita lanjut. Aussie JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drop base rally. Nah, sini ada drop base rally. Coba kita lihat di market strukturnya. Cukup menarik ya. Di sini ada drop base rally. Ya. Ada drop base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Oke, kita lanjut. Euro CAD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drop base rally juga yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 juga ya. Sini ada DBR. Kita cek lagi di market strukturnya di 240. Cukup menarik juga. Nah, kita sambil tunggu EMA-nya mendekat juga. Kita cek USD CHF kondisinya lagi nggak jelas. GBP NZD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Di sini ada area yang cukup agresif ya. Cuma nanti aja kita gambar ya, sementara ini nggak ada area yang cukup menarik. Aussie USD kondisinya lagi nggak jelas. Euro Aussie kondisinya lagi nggak jelas. GBP USD kondisinya lagi nggak jelas juga, mau downtrend cuman masih belum terbentuk dengan bagus. USD CAD kondisinya lagi nggak jelas. BTC USD kondisinya juga lagi nggak jelas. USD JPY kondisinya lagi nggak jelas. NZD JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya, jadi trennya lagi uptrend. Ada beberapa area yang cukup menarik ya. Di sini ada rally base rally. Cukup lebar areanya. Sini ada rally base rally. Sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada drop base rally di sini. Nah, sini ada drop base rally. Jadi area yang atas ini adalah area yang cukup agresif, yang di bawah ini area yang cukup konservatif tapi agak lebar ya. Di sini ada rally base rally ya. Jadi dua area yang cukup menarik untuk di NZD JPY. GBP JPY ini udah di TP 1/2 kita. Kapan-kapan kita akan review hasilnya, teman-teman. Ini masuk ya. Kenapa kemarin kita ambil di sini? Ini teman-teman di grup sudah tahu ya kenapa ambil di sini, karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan di sini ada white space ya. Jadi cukup menarik, harga masuk dan udah di TP 1/3. Mohon maaf ya, ini udah di 1/3. 1/3. Nah, ini udah di 1/3. Ya, 1/1-nya di sini. Ya, ini udah di final target ya, cuman belum kita hapus sengaja emang untuk edukasi hari ini. Nah, ini harga masuk udah di tipe 1/3. Nah, di sini ya. Ini yang cukup cukup favorit ya, karena di sini ada rally base rally, di atasnya ada sideways atau white space ya. Biasanya dari harga yang rata-rata dia masuk ke dalam harga yang murah, dilempar lagi ke atas gitu ya. Untuk di GBP JPY itu kita akan turunkan lagi ke 60. Kita akan lanjut. GBP CHF kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Di sini ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Kita akan coba cek di 240. Cukup valid ya, area ini cukup valid, jadi cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi di sini ada area sell yang cukup menarik jika harga koreksi ya. Kemungkinannya seperti ini ya. Seperti itu.
untuk di GBP CHF. Oke, kita lanjut. GBP CAD kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP AUD kondisinya sekarang juga lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. Euro NZD lagi nggak jelas. Euro JPY ini kita cancel. Kemarin kita punya area di sini karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Ternyata harga EMA 200 nyebrang area atau keluar dari area dan harga nggak kembali, artinya kita cancel dan area ini udah nggak valid dan sekarang kondisinya lagi uptrend. Ya di sini ada drop base rally sebenarnya. Cuman cukup lebar juga areanya. Nah, di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini ya. Coba kita cek di market structure-nya. Cukup oke ya. Oke, kita lanjut. Euro GBP kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, sementara nggak ada yang cukup menarik. Euro CHF kondisinya lagi nggak jelas. CHF JPY lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. CAD JPY kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Ya, sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman kalau teman-teman misalkan nggak telat siap analisa gitu ya, di sini sebenarnya ada drop base drop ya. Nah, sini ada drop base drop ya. Cuman kita baru analisa ini, baru aktivitas di luar, maka kita ketinggalan momen ya. Di sini sebenarnya ada area agresif. Kenapa dia mantul di sini? Karena di sini ada drop base drop. Kita akan coba cek di market structure di 240. Wah, ini cukup oke ya. Jadi area ini cukup valid ya. Di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Di sini ada drop base drop. Kenapa dia alasan mantul? Di sini karena ada drop base drop yang searah dengan tren, cuman cukup agresif ya. Untuk di CAD CHF itu kita lanjut. CAD JPY lagi nggak jelas, AUD NZD lagi nggak jelas, AUD CHF lagi nggak jelas, AUD CAD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada area yang cukup agresif sih sebenarnya. Ya, di sini ada rally base drop, drop base rally ya. Cuman terlalu agresif sih ya. Ini ada drop base rally. Kita lanjut, NZD USD lagi nggak jelas. Euro JPY kondisinya lagi uptrend, cuman udah koreksi ya. Dia kalau teman-teman cek ini mantul, kenapa? Di sini ada drop base rally sebenarnya. Nah, ini ya, ada drop base rally. Alasan dia mantul di sini. Tapi ini udah keluar, nggak valid ya, areanya udah nggak valid. Sekarang dia merespon yang ini ya. Di sini ada drop base rally juga. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar supply and demand. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi ini adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Ya. Jadi teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.